Tambah ya. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan taufiknya lah sehingga kita bisa masuk di pertemuan ke-29 ya. Pertemuan ke-29 atau pertemuan kedua di materi terakhir bab 4 yaitu tentang cerita rakyat atau biasa disebut dengan hikayat. Nah, untuk materi kita hari ini yaitu mengidentifikasi nilai-nilai dalam hikayat. Namun sebelum saya bahas ini, kita flashback dulu, kita kembali dulu ke materi terakhir yang dibahas yaitu tentang karakteristik hikayat atau ciri-ciri hikayat. Jadi saya ulang dulu di sini. Yang pertama ada yang namanya ciri-cirinya itu adalah yang pertama kemustahilan. Maksudnya dalam cerita rakyat atau hikayat itu cerita di dalamnya itu tidak masuk akal atau mustahil terjadi ya, atau tidak bisa dinalar, tidak masuk di akal. Itu ciri-cirinya yang pertama tentang hikayat. Kemudian kesaktian, maksudnya kesaktian tokohnya yang ada di dalam itu ya punya kekuatan atau kesaktian atau biasa juga disebut ilmu ya. Lakonnya atau pemerannya itu biasa mempunyai kesaktian dibanding dengan tokoh-tokoh yang lain. Kemudian yang ketiga itu anonim. Maksudnya anonim, cerita ini ya, ceritanya itu tidak ditahu siapa yang mengarang cerita tersebut ya. Jadi tidak ada yang sengaja mengarang, jadi makanya tidak ditahu. Jadi istilahnya itu disebut dengan anonim. Kemudian istana sentris ya. Istana sentris maksudnya ini istana sentris cerita hikayat atau cerita rakyat itu berlatar belakang kerajaan ya, atau bertema tentang kerajaan. Kemudian yang kelima yaitu ceritanya berbingkai ya. Setelah istana sentris ceritanya berbingkai. Maksudnya di dalam cerita hikayat itu ada lagi cerita di dalamnya. Nah, terus yang keenam menggunakan bahasa arkais ya. Apa itu bahasa arkais? Nah, nanti kita jelaskan. Oke, kita masuk ke materi kita hari ini yaitu tentang nilai-nilai dalam hikayat. Nilai yang dimaksud di sini bukan dalam bentuk angka. Misalnya Pak, berapa nilai ulangan hari yang ketiga itu, bukan nilai yang begitu yang dimaksud, melainkan adalah, bentar dulu, saya start video supaya saya kelihatan. Saya share screen kembali. Ya, perhatikan. Jadi nilai yang dimaksud di sini adalah nilai kehidupan, ya, nilai kehidupan, bukan nilai dalam bentuk angka. Nah, nilai-nilai kehidupan yang manakah yang dimaksud dalam cerita rakyat hikayat? Yaitu pertama ada nilai religius atau agama. Sebentar saya jelaskan. Ada nilai moral, ada nilai budaya, ada nilai sosial, ada nilai edukasi atau pendidikan, ada nilai estetika atau seni atau keindahan. Ya. Ya. Yang manakah yang dimaksud dengan nilai religius? Ya, bisa dilihat di sini. Ya. Adalah nilai yang dikaitkan dengan ajaran agama. Nilai religi biasanya ditandai dengan penggunaan kata dan konsep Tuhan, ya, makhluk gaib, dosa, pahala, serta surga, neraka. Ya, itu nilai religi itu. Nah, ini contohnya. Ini ya kutipannya, teksnya. Maka suatu hari
ia pun menyuruh orang membaca doa kunut. Nah, doa berarti doa kunut itu ada dalam Islam pada saat kita sholat dan sedekah kepada fakir miskin. Berarti konsepnya atau nilainya adalah memohon kepada Tuhan dengan berdoa dan bersedekah agar dimudahkan urusannya. Kemudian yang kedua yaitu maka ia pun menyerahkan dirinya kepada Allah. Oh, jelas ini nilai religi Allah Subhanahu wa taala dan berjalan dengan sekuat-kuatnya. Nah, kemudian konsep nilainya yaitu pasrah kepada Tuhan setelah berusaha, atau dalam Islam biasa disebut dengan tawakal, ya, pasrah kepada Tuhan setelah berusaha. Ya, kamu sudah ulangan hari yang ketiga, ya pasrah saja, berdoa supaya nilainya bagus. Kemudian nilai sosial, ya. Nilai-nilai sosial adalah nasihat-nasihat yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Ya, indikasi nilai sosial biasanya dikaitkan dengan kepatuhan, kepantasan bila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya, nilai sosial. Oke. Nah, contoh, ya. Si kembar menolak dengan mengatakan bahwa dia adalah hamba yang hina, tetapi Tuan Putri menerimanya dengan senang hati. Artinya ini Tuan Putri meskipun itu hanya rakyat biasa, dia putri raja, dia tetap menerima siapapun yang berkunjung, ya. Yang penting tujuannya baik, maka Tuan Putri itu tidak membedakan status sosialnya. Ini tidak melihat perbedaan status. Nah, ini lagi contohnya teksnya. Dengan segera Syahperi mengeluarkan dayang-dayang itu, tak kala Garuda itu datang, Garuda itu dibunuhnya. Ya, ini Syahperi, ya, menolong dayang-dayang. Ya, tak kala yang apalagi yang menyekapnya adalah Garuda, maka Garuda itu dibunuhnya demi dikeluarkannya dayang-dayang. Nah, ini nilai sosialnya, konsepnya membantu orang yang berada dalam posisi kesulitan. Nah, kemudian budaya. Ya, budaya yang dimaksud di sini adalah kebiasaan. Ya, coba dilihat sini. Ya, diambil dari budaya yang berkembang secara turun-temurun di masyarakat. Ciri khas nilai budaya dibandingkan nilai lainnya adalah masyarakat takut meninggalkan atau menentang nilai tersebut karena takut sesuatu yang buruk akan menimpahnya. Ini budaya. Ya, sama halnya kalau sekolah nanti apa budayanya anak sekolah, ya setelah jam istirahat budayanya ya ke kantin. Kenapa? Takut terjadi kelaparan. Begitu maksudnya. Jadi kita lihat contohnya, ya di sini, maka Baginda pun bimbanglah. Inilah yang dimaksud bahasa Arabis yang mungkin susah dimengerti. Tidak tahu siapa yang patut dirayakan dalam negeri. Karena anaknya kedua orang itu sama-sama gagah. Jadi anaknya yang ini yang diceritakan minggu lalu, putra kembarnya, dia bingung rajanya. Mana yang sebenarnya yang harus menjadi raja ini? Jikalau Baginda mencari muslihat, muslihat itu petunjuk, ia menceritakan kedua anaknya bahwa ia bermimpi bertemu dengan seorang pemuda yang berkata kepadanya, barang siapa yang dapat mencari buru perindu yang dipegangnya, ialah patut menjadi raja dalam negeri. Karena dua anaknya, ya, salah satunya harus terpilih jadi raja, ya, maka kebiasaan dalam pemilihan raja atau budayanya, siapa yang berhasil mendapatkan bulu perindu, maka itulah yang berhak menjadi raja. Nah, itu kebiasaannya kerajaan yang dimaksud di sini. Nah, di sini konsepnya raja ditunjuk berdasarkan keturunan. Raja, ya, yang memiliki putra lebih dari satu. Yang selalu mencari tahu siapa yang paling gagah dan pantas menjadi penggantinya. Ya, selain menggunakan bulu perindu, ya, dia harus putra raja, tapi ini sudah jelas putra raja. Nah, ini lagi kebiasaannya.
kebiasaan raja, ini Raja Kabir, kalau ini budayanya, kalau ada yang ingin mempersunting anak gadisnya atau putrinya, ya, maka diadakanlah lomba. Ya, coba perhatikan, kalau tidak demikian, negeri itu akan dibinasakan oleh Buraksa. Ditambahkan bahwa Raja Kabir sudah mencanangkan bahwa barang siapa yang membunuh Buraksa itu akan dinikahkan dengan anak perempuannya yang terlalu elok parasnya itu. Nah, jadi Raja Kabir mengadakan lomba. Siapa yang berhasil membunuh Buraksa atau raksasa, maka dialah yang akan menjadi suami dari putrinya, yaitu Putri Kamalasari. Jadi ini adatnya mencari jodoh, maksudnya ini konsepnya mencari jodoh putrinya dengan cara mengadakan sayembara atau lomba untuk menunjukkan siapa yang terkuat dan yang terhebat. Nah, itulah tadi budaya ya. Nah, sekarang moral. Ya, moral itu berkaitan dengan sifat. Coba kita lihat di sini. Merupakan nasihat yang berkaitan dengan budi pekerti, perilaku, atau tata susila yang dapat diperoleh pembaca dari cerita yang dibaca atau dinikmatinya. Ini ya. Jadi yang nilai moral itu budi pekerti atau perilaku. Oke. Nah, coba kita lihat. Hatta datanglah ke-9 ya. Hatta datanglah, ini bahasa Arkas juga, maka datanglah ke-9 orang anak raja meminta susu kambing yang disangkanya susu harimau beranak muda. Ini datang saja minta susu, tidak mau berusaha. Jadi konsepnya di sini tidak mau bekerja untuk mendapatkan sesuatu. Apa maksudnya tidak mau bekerja? Siapa yang begitu? Apalagi istilahnya? Ada yang tahu? Makutu, Pak. Ya, makutu atau bahasa Indonesianya? Malas. Ya, malas. Oke. Jadi dia tidak mau bekerja, dia hanya mau langsung mengambil punya orang. Jadi malas ya. Nah, lanjut. Indra bangsawan berkata, susu itu tidak akan dijualnya dan hanya diberikan kepada orang yang menyediakan pahanya diselip besi hangat. Wah, ini masih bahasa Arkas. Nah, di sini maksudnya ya, konsepnya memperdaya orang yang tidak berusaha ya. Jadi di sini dia tetap mengajak orang lain agar tidak malas ya, dan tidak memperdaya orang yang tidak berusaha. Kemudian ada namanya edukasi. Edukasi didaktis itu maksudnya bernilai pendidikan. Ya. Ada nilai yang berkaitan dengan pendidikan, nilai edukasi. Nah, contoh di sini masih di hikayat ada paragraf yang mengatakan bahwa maka anak kanda baginda yang 2 orang itu yang sekembar tadi itu pun sampailah usianya 7 tahun dan diperintahkan pergi mengaji kepada Mu'alim Sufyan. Ya, sesudah tahu mengaji mereka dititah pula mengaji kitab usul, fikih, hingga saraf, tafsir sekalian diketahuinya. Konsepnya ya kewajiban belajar ilmu agama sejak usia kecil. Ini ya. Nah, lanjut. Di sini tidak ada dibahas tentang nilai estetika berkaitan dengan keindahan dan seni. Saya akan berikan contoh. Ya, misalnya dalam hikayat Indra Bangsawan, maka saya kasih contoh dulu kalimatnya atau di paragrafnya. Maka sampailah Syahperi pada sebuah bukit ya, di mana bukit itu terdapat air terjun
yang sangat tinggi. Disitulah Syahperi beristirahat sambil menikmati udara pegunungan dan dinginnya air terjun untuk membersihkan seluruh tubuhnya yang seharian berjalan. Nah, itu bercerita tentang keindahan alam. Nah, keindahan alam juga di sini yang dimaksud tadi dilihat nilai estetika ya. Ada juga yang berhubungan keindahan tadi itu keindahan alam ya. Ya, manusia juga itu indah. Ya, misalnya putri yang akan ditolong oleh Syahperi adalah putri yang sangat cantik. Nah, elok yang wajahnya bagaikan rembulan yang baru muncul. Itu keindahan manusia tadi, keindahan alam. Jadi ini nilai religi, nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, nilai estetika, nilai edukasi. Jadi ada 6 nilai yang dibahas dalam sebuah hikayat atau cerita rakyat. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Ridwan, Yusril, Erlangga? Kalau di IPS 1 itu kebanyakan selalu laki-lakinya yang hadir. Kalau di IPS 2 perempuan semua. Ya kalau IPS 3 dan IPS 4 itu rajin, selalu banyak hadir. Nah, oke. Sekarang kita akan kembangkan makna, isi dan nilai hikayat. Yusril bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, Yusril silahkan dibaca bagian B. Bagian B, Pak. Iya. Mengembangkan makna, isi dan nilai hikayat. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu 1. Mengidentifikasi nilai-nilai dalam hikayat yang masih sesuai dengan kehidupan saat ini. 2. Menjelaskan kesesuaian nilai-nilai dalam hikayat dengan kehidupan saat ini dengan menggunakan teks eksposisi. Dalam pembelajaran sebelumnya, kamu sudah belajar mengidentifikasi nilai-nilai dalam hikayat. Sekarang kamu akan belajar menganalisis nilai-nilai dalam hikayat mana yang masih sesuai dengan kehidupan saat ini. Oke, makasih Yusril. Nah, tadi kan kita bahas ada 6, ya, ada 6 nilai dalam hikayat yang ada dalam cerita rakyat. Nah, di antara ke-6 itu, misalnya kita mengambil sebuah cerita Indra Bangsawan, adakah nilai-nilai yang masih cocok dengan kehidupan saat ini? Nah, kemudian kita akan setelah dapat nilai yang cocok, maka kita disuruh membuat sebuah karangan teks eksposisi berdasarkan nilai yang kita dapat. Ya, ingat, bab 1 itu tentang teks observasi, bab 2 tentang teks eksposisi, strukturnya ada 3, rekomendasi, argumentasi, dan yang terakhir itu, apalagi yang terakhir? Tesis dulu, kemudian argumentasi, baru yang terakhir adalah rekomendasi. Jadi tesis, argumentasi, rekomendasi. Nah, kita mulai mengidentifikasi. Dari ke-6 tadi ini, cerita ini yang kita bahas, adakah yang cocok dengan keadaan sekarang? Nah, kita temukan dulu contoh yang tidak cocok. Ya. Nah, ini terdapat nilai budaya, yaitu mencari menantu melalui sembara. Misalnya Erlangga ingin menikah, tapi sebelum menikah ada lombanya. Misalnya Ridwan, Yusril, Erlangga mau menikahi satu perempuan, maka kalian harus berlomba. Ada sayembaranya, yaitu mencari menantu melalui sembara. Nilai budaya ini sudah tidak sesuai dengan kehidupan saat ini. Atau mungkin ada yang pernah melihatnya? Ada orang mau pengantin pergi berlomba dulu? Adakah? Pernah.
di YouTube. Ya, kalau yang ke dalam kehidupan normalnya yang pernah kita lihat secara kasat mata, mau dilihat langsung, ya tidak ada nih orang begitu. Kalau mau menikah pergi dulu berlomba untuk mendapatkan pujaan hati. Kalau dulu, ya untuk mendapatkan putri raja, ya untuk mendapatkan putri Kamalasari, ya itu mencanangkan bahwa barang siapa yang bisa membunuh Raja Buraksa, maka dia berhak mendapatkan putri saya. Maka berlombalah Ridwan, Yusril, Rifai, Herlangga untuk membunuh raksasa. Nah, siapa yang berhasil membunuh raksasa, ya itulah yang mendapatkan putri. Nah, kemudian tadi nilai didaktis pendidikan, ya yaitu kewajiban untuk mempelajari berbagai bidang ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu dunia. Nah, nilai ini masih sesuai dengan kehidupan saat ini. Ya, seperti kalian mulai dari teman kanak-kanak sampai sekarang masih belajar, sampai detik ini belajar bahasa Indonesia. Ya, kenapa mesti belajar bahasa Indonesia? Nah, orang Indonesia dikit, Pak. Ya, untuk bisa mengetahui ternyata bahwa dalam bahasa Indonesia itu ada yang namanya hikayat atau cerita rakyat. Ya. Oke. Kemudian, nah ini setelah mendapatkan nilai-nilai, ya, nilai yang masih bisa berlaku seperti sekarang, ya contohnya tadi itu nilai didaktis atau nilai pendidikan. Maka diambillah tema itu, nilai didaktis, yaitu berkewajiban untuk mempelajari berbagai bidang ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu dunia. Nah, setelah itu dibuatkanlah teks eksposisi dengan tema ini. Nah, ini contohnya. Ingat, teks eksposisi ada tesis, ada argumentasi, ada rekomendasi. Dibuatkanlah satu paragraf tentang nilai didaktis atau nilai pendidikan atau nilai edukasi seperti yang kalian lihat ini. Temanya adalah tema pendidikan. Nah, buatlah tesis berdasarkan nilai dalam hikayat. Ya, kalau saya suruh mengarang, buatlah salah satu teks eksposisi untuk mendapatkan mendapatkan putri raja. Ya, silahkan karang, ya misalnya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Jadi tadi itu kita belajar, jadi kalau tidak ada yang ditanyakan, ya saya simpulkan materi kita hari ini. Jadi materi hari ini adalah kita mencari nilai-nilai dalam hikayat. Nilainya itu ada 6. Dimulai dari agama, moral, budaya, sosial, edukasi, dan estetika. Kemudian setelah kita identifikasi, ya kita disuruh, ya identifikasi nilainya, kita disuruh apakah nilai tersebut masih ada yang berlaku sampai saat ini. Kalau masih ada, ambillah tema itu dan buatkan sebuah paragraf atau karangan yang bertema teks eksposisi. Saya kira itu yang dapat saya jelaskan pada pertemuan ke-20 berapa ini? 29. Ya, 29. Nah, untuk tugasnya, ya, yang sudah bisa kumpul, ya tinggal ke sekolah, bawa, tanya saya, Pak, hari ini mau ke sekolah bawa tugas bab 1, 2, dan 3. Ya, kita janjian di sekolah. Terus kayak kemarin ada yang bilang, Pak, tidak ada kendaraanku, saya pergi ke sekolah sekarang. Oke, di mana rumahnya? Oke, nanti saya jemput tugas tersebut.
Kalau yang Pak di luar Sulawesi? Hah? Kapan kau pulang? Kalau yang nggak tahu Pak, corona aja. Berhenti nih corona. Masih Pak, masih apa namanya? Kalau saya dari Jakarta aman-aman. Yang penting pakai masker. Ya nanti dilihat ya. Kan bisa jadi kumpul secara online. Untuk mengantisipasi saja yang tidak ada kuotanya. Kan ada di kantor tugas. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke. Tidak ada ya. Oke, silahkan nyalakan videonya. Kita ST. Oke, silahkan. Yusril. Belum bisa SC. 1, 2. Ridwan. Ya, 1, 2, 3. Oke. Oke. Dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin, pertemuan ke-29 saya nyatakan sudah selesai. Terima kasih Erlangga, Ridwan, dan Yusril yang telah hadir pada hari ini. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di grup WhatsApp. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.